Wahab bin Munabbih, beliau berkata, ketika Nabi Musa membaca lembaran kitab Taurat, beliau menjumpai di dalamnya keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan, "Wahai Tuhanku, siapakah umat Muhammad yang aku dapati dalam lembaran Taurat ini?" Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Merekalah umat Ahmad. Mereka rela menerima rizki sedikit yang aku berikan kepada mereka, dan aku rela menerima dari mereka amalan yang sedikit. Aku masukkan salah seorang dari mereka ke dalam surga hanya dengan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah." Kemudian Nabi Musa pun berkata kembali, "Sesungguhnya aku, Nabi Musa, dapati dalam lembaran Taurat sebuah umat, kelak di hari kiamat mereka akan dibangkitkan, sedangkan wajah mereka bagaikan bulan purnama. Jadikanlah mereka sebagai umatku." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Mereka adalah umat Ahmad. Kelak di hari kiamat aku bangkitkan mereka dalam keadaan wajah, leher, dan kaki mereka bercahaya karena bekas wudhu dan sujud mereka." Kemudian Nabi Musa pun bertanya kembali, "Ya Allah, sesungguhnya aku dapati di dalam lembaran Taurat sebuah umat yang mana selendang mereka pada punggung mereka, pedang mereka di pundak mereka. Mereka orang-orang yang bertawakal dan penuh keyakinan. Mereka bertakbir di puncak tempat ibadah mereka. Mereka berjihad dengan segala kesungguhan mereka hingga mereka akan memerangi Dajjal. Jadikanlah mereka sebagai umatku." Maka Allah pun menjawab, "Mereka adalah umat Ahmad." Nabi Musa pun berkata kembali, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku dapati dalam lembaran Taurat sebuah umat, dalam sehari semalam mereka sholat 5 waktu, terbagi 5 waktu di siang hari. Pintu-pintu langit terbuka untuk mereka dan rahmat turun atas mereka. Jadikanlah mereka sebagai umatku." Allah menjawab, "Mereka adalah umat Ahmad." Ia berkata kembali, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku dapati dalam lembaran Taurat sebuah umat yang mana bumi menjadi tempat sembahyang dan bersuci mereka. Mereka dihalalkan mendapatkan harta rampasan perang. Jadikanlah mereka umatku." Allah pun menjawab kembali, "Mereka adalah umat Ahmad." Ia berkata kembali, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku dapati dalam lembaran Taurat sebuah umat yang berhaji untukmu di Baitul Haram. Mereka tidak mendapat apapun di tempat itu. Mereka menangis bersedu-sedu dan mereka bertalbiyah dengan suara yang serentak. Jadikanlah mereka umatku." Allah pun menjawab, "Mereka adalah umat Ahmad." Maka ia pun bertanya kembali, "Lalu apa yang engkau berikan kepada mereka atas perbuatan ini?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Aku tambahkan ampunan untuk mereka dan aku memberikan mereka syafaat untuk orang-orang di belakang mereka." Kemudian Nabi Musa pun berkata kembali, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku dapati dalam lempengan atau dalam lembaran Taurat sebuah umat yang tidak mengerti apa-apa. Impian mereka sedikit sekali. Mereka memberi makan hewan tunggangan. Mereka meminta ampun atas dosa-dosa mereka. Seorang dari mereka mengangkat sesuap makanan ke mulutnya. Tidaklah makanan itu sampai masuk ke dalam perut mereka, melainkan ia telah diampuni dari dosa-dosanya. Ia memulainya dengan menyebut namamu dan mengakhirinya dengan memuji dirimu. Jadikanlah mereka sebagai umatku." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Mereka adalah umat Ahmad."
Ia berkata kembali, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku dapati dalam lempengan Taurat sebuah umat yang kelak di hari kiamat lebih dahulu masuk surga, sedangkan mereka adalah yang paling terakhir diciptakan. Wahai Tuhanku, jadikanlah mereka sebagai umatku. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, mereka adalah umat Ahmad. Kemudian Nabi Musa pun berkata kembali, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku dapati dalam lempengan, dalam lembaran Taurat sebuah umat, kitab suci mereka ada dalam hati dan mereka membacanya. Jadikanlah mereka sebagai umatku. Allah menjawab, mereka adalah umat Ahmad. Ia berkata kembali, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku dapati dalam lempengan Taurat sebuah umat, bila seseorang dari mereka berniat melakukan satu kebaikan tetapi tidak sempat melakukannya, maka akan dicatat satu kebaikan untuknya. Bila ia melakukannya, akan dituliskan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat kebaikan. Jadikanlah mereka sebagai umatku. Allah katakan, mereka adalah umat Ahmad. Nabi Musa berkata kembali, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku dapati dalam lembaran Taurat sebuah umat, tidak seorang dari mereka berniat melakukan kejelekan, tetapi tidak sempat mereka lakukan, maka tidak dituliskan dosa untuknya. Dan bila ia melakukannya, hanya ditulis satu kejelekan saja. Jadikanlah mereka sebagai umatku. Allah menjawab, mereka adalah umat Ahmad. Nabi Musa pun berkata kembali, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku dapati dalam lembaran Taurat sebuah umat, mereka adalah sebaik-baik manusia. Mereka menyuruh pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Jadikanlah mereka sebagai umatku. Allah katakan, mereka adalah umat Ahmad. Ia berkata kembali, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku dapati dalam lembaran Taurat sebuah umat, kelak di hari kiamat mereka akan dibangkitkan menjadi 3 golongan. 1 golongan masuk surga tanpa perhitungan, 1 golongan akan diperhitungkan dengan perhitungan yang mudah, dan segolongan lagi akan dihukum. Kemudian mereka akan dimasukkan surga. Jadikanlah mereka sebagai umatku. Allah katakan, mereka adalah umat Ahmad. Maka Nabi Musa pun berkata, wahai Tuhanku, engkau bentangkan seluruh kebaikan ini untuk Ahmad dan umatnya. Jadikanlah aku termasuk dalam umatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilihmu dengan risalahku dan firmanku kepada manusia. Maka terimalah apa yang telah aku berikan kepadamu dan jadilah sebagai orang-orang yang bersyukur. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, suatu hari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, apa pendapat kalian mengenai ayat wa ma kunta bijanibit tur idna daina walakin rahmatan min rabbik, dan tidaklah kamu berada di dekat gunung Tur ketika kami menyeru Musa, tetapi kami beritahukan itu kepadamu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berdialog dengan Nabi Musa, ia bertanya, wahai Tuhanku, apakah engkau menciptakan makhluk yang lebih mulia di sisimu daripada aku? Engkau telah memilihku di antara manusia dan engkau telah berbicara langsung denganku di bukit Turi Sina. Ia menjawab, Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, wahai Musa, tidaklah engkau mengetahui bahwa Muhammad lebih mulia di sisiku dari seluruh makhlukku. Sesungguhnya aku telah melihat hati hamba-hambaku. Aku tidak menjumpai sebuah hati lebih merendah daripada hatimu. Oleh karena itu, aku memilihmu di antara manusia dengan risalah dan firmanku. Oleh karena itu, hendaknya engkau mati dalam keadaan bertauhid dan
mencintai Nabi Muhammad. Nabi Musa pun bertanya, "Wahai Allah, apakah di kalangan umat-umat ada yang lebih mulia di sisimu daripada umatku? Engkau telah memberi mereka naungan awan dan engkau telah menurunkan burung-burung kepada mereka." Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, "Wahai Musa, tidakkah engkau mengetahui bahwa keutamaan umat Muhammad dibandingkan umat-umat lainnya seperti keutamaanku atas seluruh makhlukku?" Musa bertanya, "Wahai Allah, apakah aku bisa melihat mereka umat Nabi Muhammad?" Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, "Engkau tidak dapat melihat mereka, tetapi jika engkau ingin mendengar suara mereka, akan aku perkenankan." Maka Nabi Musa berkata, "Sesungguhnya aku menginginkannya." Nabi Musa ingin mendengar daripada suara umat Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, "Wahai umat Muhammad." Maka ketika Allah memanggil umat Nabi Muhammad, mereka pun seluruhnya menjawab dengan serentak jawabannya yang sama. Mereka mengatakan, "Kami memenuhi panggilan-Mu ya Allah." Sedangkan mereka masih dalam tulang sulbi nenek moyang mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada mereka umat Nabi Muhammad, "Salawat dan salamku untuk kalian. Rahmatku telah mendahului murkaku. Ampunanku telah mendahului siksaku. Sesungguhnya aku telah mengampuni kalian sebelum kalian memohon ampun kepadaku. Aku telah kabulkan doa kalian sebelum kalian berdoa kepadaku. Dan aku telah memberi kalian sebelum kalian meminta kepadaku. Barang siapa di antara kalian yang menemui aku dengan bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, niscaya aku ampuni dosa-dosanya." Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan karunia-Nya kepadaku. Akan hal itu Allah berfirman, "Wa ma kunta bijanibit tur id nadaina walakin rahmatan min rabbik." Karena Allah ingin menunjukkan karunia-Nya kepada Nabi Muhammad, maka adalah ayat firman hal seperti ini. "Dan tidaklah kamu berada di dekat gunung Tur ketika kami menyeru Musa, tetapi kami beritahukan itu kepadamu sebagai rahmat Tuhanmu. Hal ini mengenai umatmu sehingga kami perdengarkan Musa alaihissalam suara mereka." Hal ini disebutkan oleh Syekh Al-Arif Billah Abdul Aziz Ad-Diraini radhiyallahu anhu dalam kitab Taharatul Qulub.